Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Nah, pada malam hari ini di bulan yang kedua, pekan pertama, hari kedua, insyaallah kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita yang menggantung kemarin di Ad-Darsu Ats-Tsani Asyar yang belum sempat kita selesaikan semuanya di pelajaran Ad-Darsu Ats-Tsani Asyar, pelajaran yang ke-12. Adapun untuk yang diringkasannya, kaidah-kaidah ataupun materi-materi pembahasan apa saja yang ada di kitab Durusul Lughah sudah kita bahas kemarin. Kita akan lihat lagi pelajaran yang ke-12 ini ada apa saja dia. Nah, jadi ini. Kalimatun muta'alliqatun bin nisa. Kosakata seputar atau tentang wanita atau tentang muannas secara umum. Kita sudah membahas anta dan juga anti. Dia adalah dhamir munfasil, kemudian dhamir muttasilnya menjadi kaf, ka atau ki. Nah, kata sambungnya menjadi seperti contohnya saya ratuki. Kemudian juga kata kerja untuk dia perempuan atau untuk muannas ditambah dengan ta'ut ta'nis. Istilahnya dia adalah ta yang berharokat berbaris sukun. Seperti zahaba menjadi zahabat, kharaja menjadi kharajat, jalasa menjadi jalasat. Nah, tinggal ditambahkan dengan ta sukun, itu adalah fi'il madhi. Nah, kemudian seterusnya sukun bertemu sukun. Kaidahnya seperti jalasat al-muhandisatu. Jalasat dia sukun karena ada ta'ut ta'nits di sana, ta yang berharakat sukun karena dia adalah muannas atau untuk perempuan. Dia perempuan duduk bertemu dengan al-muhandisatu, al juga sukun. Jalasat dan juga al-muhandisatu saling bertemu sama sukun, sama berharokat sukun, kemudian berubah menjadi jalasatil muhandisatu. Nah, itu untuk sukun bertemu sukun di kata kerja. Kemarin kita juga sudah membahas kalau sukun bertemu sukun untuk selain kata kerja seperti min al-masjid menjadi minal masjidi. Nah, kemudian selanjutnya, nah, syafakallah, babak satu, insyaallah. Afi ahsannya. Semoga cepat sehat. Nah, kemudian yang selanjutnya itu alladzi dan juga allati, yang sama-sama artinya adalah yang. Arti alladzi dan juga allati yang, akan tapi alladzi untuk mudzakkar yang laki-laki atau allati untuk yang muannas. Itu contohnya kata sambung. Jadi yang seperti dalam bahasa kita juga, bahasa Indonesia, yang itu adalah kata sambung untuk menghubung dari satu kata-kata yang lain. Begitu juga dengan bahasa Arab. Contohnya huwa
at-talibul ladzi kharaja minal fasli. Dia adalah siswa atau murid atau santri atau mahasiswa atau pelajar yang keluar yang keluar dari kelas. Alladzi huwa at-talibul ladzi. Ketika dia menjadi muannats, siswi perempuan atau mahasiswi, at-talibatul lati hiya at-talibatul lati kharajat minal fasli. Jadi ada perubahan, yang tadi dia pakai alladzi dan juga kharaja, yang di bawahnya pakai allati dan juga kharajat. Nah, karena dia adalah mudzakkar, yang tadi dia mudzakkar, yang sekarang ini adalah muannats. Nah, at-talibu mudzakkar, at-talibatu muannats. Nah, kemudian selanjutnya ba, huruf jar, bi. Nah, di sini dibuat garis strip miring ya, atau artinya bi. Nah, huruf sebenarnya atau penulisan sebenarnya bi ini seperti ini, akan tetapi menjadi seperti ini bi ini karena bi itu dia tidak bisa berdiri sendiri, atau harus dia disambungkan dengan kata setelahnya, karena bi ini dia biasanya dia harus bersambung dengan kata setelahnya, maka penulisannya seperti ini bi. Nah, pakai atau. Nah, supaya tidak membingungkan nanti. Nah, artinya adalah dengan atau juga bisa jadi di. Nah, fungsinya sama seperti huruf jar yang sebelumnya, min, ala, fi, ila, alla, memiliki. Nah, dia adalah mengkasrahkan kata benda setelahnya. Seperti contohnya bil masjid, di masjid. Nah, kita juga sudah menjelaskan bahwasannya yang biasa banyak dipakai untuk di itu adalah fi. Adapun bi, penggunaannya yang banyak dipakai dia adalah dengan, bukan artinya di. Nah, banyak dipakai bi ini artinya dengan, bukan di. Karena di dia ada kosakata sendiri fi. Nah, tetapi bisa juga dipakai untuk menjadi di, bil masjid. Nah, bagaimana contohnya? Contohnya itu seperti adhabu ilal madrasati bid-darrajati. Saya pergi ke sekolah bid-darrajati, dengan menggunakan sepeda. Jadi seperti itu yang banyak digunakan untuk bi ini, dengan artinya. Adapun untuk menggunakannya sebagai arti di itu jarang. Nah, kemudian kosakata yang ungkapan yang baru, kaifa haluka atau kaifa haluki bi khairin. Nah, ini sudah sangat populer ya, sangat populer menanyakan kabar. Baru ada di kitab Rasulullah di pelajaran yang ke-12. Nah, kan tapi dari awal kita sudah tahu kalau kaifa haluka itu artinya adalah apa kabarmu atau bagaimana kabarmu. Nah, kemarin juga kalau tidak salah saya sudah menyebutkan bahasa Pakistan ya, bahasa Urdu ya, bahasa India, Pakistan, Bangladesh. Nah, bahasa Urdu dari bagaimana kabar kamu. Nah, ada yang ingat? Ada yang ingat? Bahasa Urdiyah ya, al-lughatul Urdiyah. Apa kabar? Kya hal hai ya, kya hal hai. Kya hal hai, sambil geleng-geleng kepalanya. Kya hal hai. Orang India. Nah, itu apa kabar? Bahasa Urdu. Nah, kalau bahasa Inggris, are you okay? Gitu. Apakah mau baik saja? Nah, kemudian bi khairin. Nah, jawabannya adalah bi khairin, baik. Khairin. Walhamdulillah, kita katakan alhamdulillah karena kita muslim. Nah, jadi sebaiknya mengucapkan alhamdulillah juga. Segala puji bagi Allah. Nah, kabar saya baik, segala puji bagi Allah. Alhamdulillah. Nah, kemudian kita juga sudah membahas kosakata baru dari kata benda sayyidun, fatatu, al-fatatu sampai dengan al-madrasatul mutawassithah. Nah,
Itu untuk yang ada di ringkasan pelajaran ke-12. Nah, kita akan masuk lagi, kita akan lihat di kitab Durusul Lughah. Kemarin kita sudah membaca atau mengerjakan tamrin yang pertama saja baru yang pertama. Nah, yang lainnya belum. Nah, insya Allah kita akan lanjutkan kembali mengerjakan tamrin atau latihan-latihan yang ada di kitab Durusul Lughah Ad-Darsus Tsani Asyar, pelajaran yang ke-12 ini. Akan tetapi sebelumnya kita ingin mendengar teman-teman untuk membaca percakapan ini. Nah, di sini ada percakapan antara Su'ad dan juga Al-Bint. Su'ad dan juga Al-Bint. Su'ad ini nama perempuan ya, yang terkecoh. Nah, dia terdengar kalau dalam bahasa kita mungkin kayak nama laki-laki. Kan, tapi penggunaan Su'ad itu di Arab untuk nama perempuan. Sini Al-Bint, sama-sama perempuan juga. Al-Bint, anak perempuan. Nah, dari Su'ad, seorang perempuan bernama Su'ad. Al-Bint, anak perempuan. Di gambarnya ini mungkin bisa menjelaskan nanti, insya Allah. Kita akan lihat apakah ada berhubungan yang ada di gambar kitab ini, apakah berhubungan dengan percakapan ini. Nah, di sini ada dua orang, Faqad Su'ad juga Al-Bint. Nah, nuridu wahidan minkum yakunu Su'adan wal akhar yakunu bintan. Nah, kita ingin salah seorang dari teman-teman semua menjadi Su'ad, kemudian yang lainnya satu orang lagi menjadi Al-Bint. Nah, siapa yang ingin membaca? Nah, sebelum kita tunjuk, laisal fata man yaqulu hadza abi, walakin al-fata man yaqulu ha ana dha. Laisa at-talibu man yaqulu hadza zamili, walakin at-taliba man yaqulu ha ana dha. Bukanlah seorang pemuda itu yang dia membanggakan orang tuanya, ini bapakku, ataupun bukan seorang santri itu atau seorang pelajar itu dia yang mengatakan inilah temanku yang akan baca. Nah, tapi walakin at-taliba, walakin al-fata, seorang pemuda atau seorang pelajar, dia adalah yang mengatakan ana, akulah orang yang akan duluan. Nah, tafadhalu. Imam. Ya, Ustaz. Nah, Humam jadi Su'ad, kemudian Auliyadi jadi Al-Bint. Nah. Tafadhala. Kaifa haluki ya bintu? Dari atas. Oh, Humam. Salam dulu, Nam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada alaikum sini. Umam, dilihat bukunya. Dilihat layarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak diganti Ustaz. Atau diganti saja. Diganti. Karena dipakai domir Wana, tapi tidak apa ya untuk membiasakan, karena kalau kita sama laki-laki itu biasanya dia ketika kita ingin mengucapkan bahasa Arab untuk yang perempuan, untuk Wana susah, termasuk orang-orang yang biasa belajar bahasa Arab kayak santri-santri yang biasa bergaul sama teman-teman santri laki-lakinya. Nah, begitu juga kami yang hampir tidak pernah, seperti contohnya saya dulu 7 tahun di pesantren, itu laki-laki semua, nggak ada perempuannya, khusus putra. Kemudian di Libya juga 4 tahun, sekelas juga, laki-laki semua. Kemudian di Madinah juga, begitu laki-laki semua. Jadi saya sendiri pun kadang untuk menjawabkan anti taf'alina, mada taf'aina, susah. Nah, susah, karena belum terbiasa. Nah, jadi apa ya, nggak apa. Nah,
Naam, tafadhal. Humam, ulang lagi Humam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluki ya bintu? Ana bi khairin walhamdulillah. Min aina anti? Ana min Suriah. Min Suria. Di buku yang min Suria. Dari Ana min Riyadh. Iya, di buku yang min Suria. Nah, Ustaz, Suriah. Beda. Beda. Di Beda, buku Ustaz. Humam, di buku Humam itu mana? Suria. Suria juga. Ustaz. Berarti di Suria. tempat anak yang berbeda ya. Sini min Riyadh. Saya Nah. Ustaz. Nah, Ustaz. Saya Riyad. Siapa yang Riyadh? Saya Ustaz. Farhan, nah, Riyadh. Beda cetakan ini. Nah, tidak apa, nah. Boleh ya. Lanjut. Nah, lanjut, nah, wasil. Tafadhal Humam. Mas Muki. Ismi Aminatu. Aina abuki? Abi huna fil Madinatil Munawwarah. Abi fil Madinatil Munawwarah. Abi Abi huna Huna. fil Madinatil Munawwarati. Huwa mufattishun fil madrasati sanawiyati. Nah, di sini berbeda juga ya. Di sana mufattishun di bukunya. Di sini muwajjihun. Mufattishun muwajjihun. Berbeda, nah. Nah, labas, nah. Tafadhal Humam, lanjutkan, nah. Wa aina umuki? Hiya aidon huna. Hiya tabibatun fi mustashfa al-wiladati. Waman Ya. Nah, tafadhal Humam. Aina. Waman hadhil fata? Nah, Ustaz. Waman hadhil fatatul lati ma'aki? Ahia ukhtuka? Ahia ukhtuki? la hiya bintu ammi. Masmuha? Ismuha Fatimatu. Ahia zamilatuki? La ana fil madrasatil mutawassitati wa hiya fil madrasati sanawiyati. Alaki ukhtun? La mali ukhtun. Alaki akhun? Naam, li akhun kabirun wa huwa talibun bil jami'ati. Waman hadha tiflul ladhi ma'aki? Huwa ibnu akhi. Ibnu akhi. Masmuhu? Ismuhu Sa'dun. Ummuki fil baitil an? La jahabat ilal mustashfa. Naam, ahsantuma barakallahu fikuma. Naam.
kita akan bahas dulu yang ada di percakapan sebelum kita kembali melanjutkan yang ada di latihannya, yang ada di tamarin. Di sini katanya assalamu alaiki. Nah, assalamu alaiki. Padahal yang populer, sangat populer atau yang kita ucapkan sehari-hari apa? Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini jadi kita tahu kalau alaiki ini dia atau alaikum itu dia adalah asal katanya dari ala dan juga kaf lil mukhatabah, kaf atau dhamir muttasil. Jadi alaiki ini adalah asal katanya dari ala. Huruf jar ya. Artinya apa ala? Di atas atas. Ya, di atas. Kemudian kaf kum ataupun ki. Kum ini dia dhamir untuk antum. Dhamir munfasilnya antum. Jadi kum dhamir muttasil dari dhamir munfasil antum, kalian laki-laki. Nah, antum. Dia pakai ki di sini karena dia adalah muannats. Kamu perempuan, mukhatabah. Makanya dia pakai assalamu alaiki. Jadi gabungkan dia menjadi alaiki. Kalau dia pakai kalian laki-laki, alaikum. Kalian perempuan, alaikunna. Atau kalau dia untuk kalian berdua, laki-laki atau perempuan, alaikuma. Nah, jadi jangan heran kalau dia ada yang mengucapkan salam, ininya berubah. Bukan pakai alaikum. Berubah. Nah, seperti yang sekarang kita bahas ini. Nah, jadi ada assalamu alaika. Kemudian ada assalamu alaikuma, assalamu alaihum juga bisa pakai untuk dhamir muttasilnya dia yang orang yang tidak ada, alaihu, assalamu alaihi atau alaiha, tapi itu jarang. Nah, akan tapi yang banyak disebutkan itu seperti ini. Nah, karena biasanya kalau untuk menyampaikan salam kepada orang yang tidak ada itu pakai sampaikan salamku untuk dia, kan itu sepertinya. Gitu, kalau kita sehari-hari titip salam aja sama dia gitu. Dalam bahasa Arabnya apa? Bukan pakai assalamu alaihi, bukan seperti itu. Nah, baligh, sampaikan baligh. Salami ilaihi, sampaikan salamku kepadanya atau titip salam sama dia aja. Nah, atau baligh nih, di sini atau abdu juga bisa balik kan, tapi ya baligh salami ilaihi, sampaikan baligh, tolong sampaikan salamku padanya. Nah, berarti yang banyak pakai di lafaz salam ini dia pakai lafaz untuk lawan bicara yang kedua, lil mukhatab, alaika, alaiki, alaikum, alaikuma, alaikum. Nah, jadi arti dari ini sebenarnya apa? Karena kenapa dia pakai ala dan juga kaful lil khitab lil mukhatabah alaiki atau alaikum? Karena assalam artinya salam apa? Keselamatan. Keselamatan. Nah, tidak apa Fauzan. Keselamatan ala, atas, kaf, atasmu atau atas kalian, alaikum. Keselamatan atas kalian, assalamualaikum. Keselamatan atas kalian, warahmatullahi, dan juga rahmat Allah. Semoga kalian diiringi dengan rahmat Allah juga, wabarakatuh, dan keberkahan-keberkahannya. Nah, jadi pengucapan salam ini sangat bagus dalam sehari-hari. Kalau kita resapi maknanya ini sangat bagus. Jadi secara tidak langsung, selain kita beradab kan mengucapkan salam kan, beradab juga dia mendoakan orang yang akan kita salami tadi. Nah, mendoakan. Jadi makanya hukum menjawab salam dia wajib, katakan, tapi hukum untuk memulai salam dia sunnah. Memulai sunnah.
Kalau tidak praktekkan, ya tidak apa-apa, akan tapi dia kurang beradab kan seperti itu. Kalau untuk memulai ya, memulai pembicaraan kurang beradab, tapi tidak berdosa. Akan tapi kalau dia tidak menjawab salam itu yang berdosa. Nah, jadi hukum menjawab salam itu berdosa. Nah, saya dulu mungkin ya, misalnya kalau di Indonesia kita ingin bertanya jalan sama orang, kita lagi cari jalan, kita temui orang di samping jalan. Mas, di mana lokasi ini? Kan gitu. Kalau di Jawa itu biasanya pakai permisi Mas, mau nanya, yang itu. Permisi Mas. Itu untuk basa-basinya, untuk apa? Pembukaan ya. Kalau di Saudi atau di Madinah, karena saya kebiasaan seperti itu, saya sempat ditegur kemarin sama orang yang jalan itu. Langsung nanya tanpa apa? Tanpa mengucapkan salam. Jadi salam itu barang wajib bagi mereka. Nah, karena mereka merasa pengen nanya sesuatu tapi tidak mengucapkan salam, tidak mendoakan dahulu. Nah, karena orang Arab itu dia lapas atau lisan-lisan mereka atau omongan mereka itu rasa kesehariannya banyak mengandung unsur doa. Nah, doa untuk apa? Mendoakan itu maksudnya. Nah, salam dulu. Assalamualaikum. Nah, dalam hadis itu ada yang menceritakan tentang cerita Nabi diberi salam oleh orang Yahudi salah. Akan tapi maksud orang Yahudi itu dia buruk, bukan pakai assalamu dia, akan tapi pakai ada yang tahu? Ini mereka. Gimana? Assamu. Nih. Assamu. Bukan assalamu. Kalau assalamu itu keselamatan nih. Kalau assamu tambah pakai lam, ini artinya kecelakaan. Binasaan atasmu. Jadi ketika orang Yahudi memberikan salam seperti ini kepada Nabi, itu Aisyah, si Nabi yang marah, yang emosi. Ditambahin sama Aisyah, wa'alaikassalam wal la'nah. Dijawab sama Aisyah, wa'alaikassalam wal la'nah. Dan juga bagimu atasmu kebinasaan. Dan juga wal la'nah. Dan juga laknat. Laknat Allah. Nah, ditambahin sama Aisyah. Tapi dalam hadisnya cerita itu, mahalnya Aisyah, kata Nabi. Tenang Aisyah. Mereka itu orang Yahudi, bukan Muslim. Tenang. Jadi mereka seperti itu sudah biasa bagi mereka. Tenang Aisyah. Aisyah yang emosi. Nabi yang dikatain Aisyah yang emosi. Dalam hadis masyhur. Kemudian di sini jawabannya albin wa alaikissalam. Dan juga atasmu keselamatan. Jadi siswa ini memulai salam dia sunnah, kemudian al-bin dia menjawab salam adalah wajib. Dalam firman Allah itu ada dalam surah An-Nisa, wa idza hujitum ainal hafadhul kitabillah al-mer. Wa idza hujitum surah An-Nisa al-mer. Ya Ustaz. Hafal al-mer? Wa idza hujitum. Saya belum sampai situ, Ustaz. Belum. Jarang Bitahiyyatin. dengar surat An-Nisa. Biasanya Al-Baqarah. Baru. Ini surah An-Nisa ayat yang ke-86. Wa idza huyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Apabila kamu diberikan salam, fahayyu bi ahsana minha, maka jawablah salam itu dengan yang lebih baik lagi, aw rudduha, atau yang serupa dengannya. Maksudnya bagaimana? Kalau ada orang yang mengucapkan salam sama kita, assalamualaikum, titik ya, assalamualaikum saja bilangnya, tidak pakai warahmatullahi wabarakatuh. Jadi assalamualaikum. Jadi kata Allah di sini firman-Nya,
menyebutkan fahayyu bi ahsana minha, maka balaslah dengan lebih baik lagi. Maksudnya bagaimana? Lebih baik lagi. Kita jawab waalaikumsalam warahmatullahi. Kita tambah. Itu maksudnya bi ahsana minha, dengan lebih baik lagi. Aurudduha, ataupun minimal dia harus sama panjangnya. Assalamualaikum jawab waalaikumsalam juga. Akan tapi kalau orang yang menjawab salam di yang memulai salamnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka jawabannya yang cocok dia adalah waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak bisa atau kurang tepat jika dijawab waalaikumsalam saja, karena film itu sudah menyelisihi firman Allah yang menyebutkan bi ahsana minha dua. Jadi harus dibalas sama panjangnya atau minimal sama, lebih panjang ataupun sama. Nah, nggak boleh lebih pendek jawaban salamnya. Nah, teman-teman boleh lihat di tafsir ayat yang kalau pengen teman lihat tafsir Ibnu Katsir, silakan buka saja surat An-Nisa ayat 86. Nah. Kemudian di sini kaifa haluki ya bintu. Nah, gimana kabar kamu wahai anak perempuan? Jadi sepertinya sini dia Su'ad ini adalah ibunya ya. Al-bintu ini anak perempuannya. Katanya ya bintu, dia manggil wahai anak perempuan. Ini biasanya kalau manggil itu ya bintu untuk orang yang baru dikenal enggak kayaknya. Nah, tidak tepat. Jadi Su'ad ini berperan sebagai ibunya Al-bintu, anak perempuannya. Nah, kira pertama tadi bintu ini anak kecil perempuan. Sebenarnya tidak. Nah, kita akan lihat lagi nanti bagaimana. Nah, ana bikhair walhamdulillah. Dia menjawab saya. Nah, insyaallah ana akan coba atau saya akan coba terjemahkan dulu yang ada di percakapan nanti. Insyaallah teman-teman ikut berpartisipasi menerjemahkan ya. Nanti akan kita ulang lagi. Nah, kita akan tanyakan lagi. Nah, ana bikhair walhamdulillah, aku baik walhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Min aina anti? Dari mana kamu? Anti, kamu. Naam. Dia nanya ke anak perempuannya. Naam. Ana min Riyadh atau ana min Suria. Saya dari kota Riyadh atau kalau dia dari Suria bukan anaknya berarti. Kalau dia dari Suria, ana min Suria katanya. Ngapain aja jauh dari Suria anaknya? Ana min Riyadh masih sama. Masih dalam Arab Saudi. Nah. Mas Muki, tidak. Di sini Mas Muki dia. Jadi bukan Su'ad, bukan ibunya. Karena dia nanya nama, nggak mungkin seorang ibu lupa sama nama anaknya ya. Mas Muki. Jadi benar yang pertama tadi saya bilang tadi. Kalau Al-Bint ini anak perempuan saja, nah. Ya bintu. Nah. Berarti dia namanya kaifa haluki ya bintu. Nah. Jarang. Karena kan tapi di sini ya. Bagaimana kabar kamu wahai anak perempuan, anak kecil perempuan? Nah. Mas Muki, siapa nama kamu? Ismi Aminah, namaku Aminah. Aina abuki, di mana ayahmu? Abi huna fil Madinatil Munawwarah. Ayahku di sini. Fil Madinati al Munawwarah. Di kota Madinah. Nah. Katanya abi huna. Ayahku di sini. Fil Madinatil Munawwarah, di kota Madinah. Berarti percakapan ini terjadinya di kota Madinah. Nah, secara langsung dia mengasih tahu kita huna, abi huna, fil Madinatul Munawwarah. Mereka berdua saling berbicara di posisi mereka ada di Madinah. Nah, huwa muwajjahun, teman huwa mufattishun, muwajjihun. Karena dia tidak ada di ringkasan kemarin muwajjihun tidak ada ya, yang ada mufattishun. Kita akan ikut yang ada di buku teman saja. Mufattishun, artinya sama sebenarnya. Muwajjihun itu untuk yang pemberi arahan. Mufattishun ya si pemeriksaan. Dia adalah apa mufattishun kemarin? Inspektur pengawas. Iya, pengawas. Nah,
Dia adalah pengawas fil madrasati ats-tsanawiyyati. Dia adalah pengawas di sekolah menengah atas, di SMA. Kalau sekarang itu kayak pengawas seperti contohnya di tempat kita itu penilik namanya, penilik. Nah, teman-teman yang tahu penilik? Paling penting tidak tahu apa ya? Yang badan pengawas gitu ya. Nah, pengawas mengawasi sekolah-sekolah. Nah, itu kerjaan PNS. Nah, statusnya kerjaan jadi penilik. Nah, wa aina ummuki, di mana ibumu? Nah, di sini juga nanya ibunya, berarti bukan yang benar bukan soal tadi, bukan ibunya Alvin sini. Hiya aidan huna. Dia juga di sini. Di mana di sini? Di Madinah Al-Munawwarah. Madinah. Nah, kita jelaskan kemarin kalau Al-Madinatul Munawwaratu itu nama resmi pemerintahan yang berlaku di Arab Saudi ya. Jadi kota Madinah itu nama resminya Al-Madinatul Munawwarah, bukan Madinah saja, nah, bukan. Tapi Al-Madinatul Munawwarah. Seperti kalau saya lihat atau di KTP Arab saya tuh tertulis diterbitkan izin tinggal ini di kota Al-Madinatul Munawwarah. Jadi itu nama resmi dari kota Madinah. Nah, nama resmi pemerintahannya Al-Madinatul Munawwarah. Akan tapi kemarin kita jelaskan kalau yang Syekh Utsaimin menyebutkan kalau Al-Madinah itu lebih cocoknya dengan penyebutan Al-Madinatul Nabawiyah. Nah, dia kota Madinah identik dengan An-Nabawiyah, kota kenabian. Nah, kita di sini Al-Madinatul atau An-Nabawiyah. Nah, hiya aidan huna, dia juga di sini, dia ibuku juga di sini. Hiya tabibatun fi mustashfal wiladah. Dia adalah tabibah, dokter perempuan fi mustashfa al-wiladah, di rumah sakit al-wiladah. Apa kemarin al-wiladah? Kelahiran. Kelahiran. Jadi maksudnya bagaimana ini? Rumah sakit kelahiran. Berarti dia adalah RSIA ya, rumah sakit ibu dan anak. Nah, kalau di tempat kita, nah, RSIA. RS ibu dan anak. Oman hadhil fatatu lati ma'aki, dan siapa perempuan pemudi yang ada di samping kamu ini? Nah, ahiyya ukhtuki, apakah dia adalah saudarimu? Ukhtuki la hiya bintu ammi. Tidak, dia bukan saudaraku. Akan tapi dia hiya bintu ammi. Dia adalah bintu ammi, bintu anak, ammi apa? Paman. Berarti ada ammi, pamanku, anak pamanku. Jadi maksudnya gimana? Dia adalah anak pamanku. Jadi apa statusnya? Sepupunya. Nah, sepupunya. Betul. Iya, sepupunya. Anak perempuan dari pamanku, berarti sepupunya. Kemudian masmua, siapa namanya? Ismua Fatimah, namanya adalah Fatimah. Ahiyya zamilatuki, apakah dia adalah teman perempuanmu juga? Tadi nanyanya dia siapa ini? Apakah dia saudarimu? Sekarang nanya, tidak, dia adalah sepupu saya, sepupuku. Kemudian tanya lagi, ahiyya ismua Fatimah, selain ismua ahiyya zamilatuki, apakah sepupu kamu ini dia teman kamu juga? Kan gitu. Jadi meragukan apakah dia hanya saudara yang jarang ketemu atau memang teman main. Itu maksudnya gitu. Ahiyya zamilatuki, apakah dia teman perempuan kamu juga selain dia adalah sepupu kamu? La, katanya. La, kata bin ini. Bukan, tidak. Ana fil madrasatil mutawassithah. Aku aku sekolah di SMP. Wahia, dan dia fil madrasatis tsanawiyah, dan dia sekolah di SMA. Jadi beda. Jadi
dia bukan temanku, teman mainku, atau teman sekolahku. Aku SMP, dia sudah SMA. Alaki ukhtun, apakah kamu alaki? Apakah kamu punya saudari perempuan? Tanya lagi sama dia kan. Ditanya tadi ketika Su'a nampak dia lagi berbarengan sama seorang perempuan pemudi, apakah dia saudaramu? Tidak katanya. Akan tapi dia bintu ammi, teman sepupu anak perempuan dari temanku, sepupuku. Kemudian tanya lagi apakah dia teman kamu? Tidak. Karena dia beda umurnya jauh, sekolahnya juga tidak sama. Ditanya lagi sama Su'ad, alaki ukhtun, apakah kamu punya saudari? La, tidak. Mali ukhtun, saya tidak punya saudari perempuan. Ditanya lagi alaki akhun, apakah kamu punya saudara laki-laki? Naam, ya, li akhun kabirun. Li akhun kabirun. Ya, saya punya saudara laki-laki kabirun. Jadi akhun kabirun. Maksudnya bagaimana? Kalau saudara laki-lakinya ini dia lebih tua dari dia, akhun kabirun. Lebih tua umurnya dari dia. Abangnya berarti maksudnya. Abangnya ya. Wa huwa talibun bil jami'ati, dia adalah mahasiswa di universitas atau di kampus. Bil jami'ah. Kalau di Madinah atau di jami'ah, di kota Madinah biasanya ya. Kalau sudah disebutkan al-jami'ah, ini al-jami'ah, bil jami'ah. Ma'rifah ya, pakai alif lam. Jadi semua orang itu langsung tertuju ke mana? Tempat kami sekolah. Al-Jami'atul Islamiyah, Islamic University of Madinah. Karena nama kampus kami itu seperti ini, Al-Jami'atul Islamiyah, Universitas Islam Madinah, Islamiyah. Jadi singkat sama orang, hilangkan apa? Ya Islamiyahnya, Al-Jami'ah. Ila aina anta ila al-Jami'ah? Aina anta fil Jami'ah? Atau ma mihnatuka, atau ma wadhifatuka, apa kerjaanmu? Talibun bil jami'ah. Jadi semua orang sudah tahu kalau biasanya ya, walaupun di Madinah itu ada dua kampus punya pemerintah, dua universitas besar punya pemerintah di kota Madinah. Yang pertama itu ini Al-Jami'atul Islamiyah, Islamic University of Madinah, Universitas Islam Madinah. Yang kedua itu tetangganya, depannya itu Jami'at Thaibah namanya, Universitas Thaibah atau Thaibah University. Tapi yang masyhur yang ini Al-Jami'atul Islamiyah. Man hadha at-tiflu alladhi ma'ak? Siapa anak at-tiflu, anak kecil. Anak kecil ya, kayak toddler dalam bahasa Inggrisnya mungkin itu sekitar umur 5 tahunan. Wa man hadha at-tiflu alladhi ma'aki? Siapa anak kecil yang ada samping kamu ini sekarang nih, yang bersamamu? Huwa ibnu akhi. Ia adalah anaknya abangku yang tadi. Huwa ibnu akhi. Jadi maksudnya gimana? Keponakan. Iya, keponakannya. Jadi abangnya talibun bil jami'ah, statusnya masih mahasiswa di kampus. Tadi sudah menikah, punya anak, huwa ibnu akhi. Jadi dia biasa di sana sepertinya. Di Arab itu dia walaupun belum selesai kuliahnya sudah nikah. Karena biasanya mereka itu kalau misalnya sama-sama mahasiswa dan mahasiswi, sama-sama istri, mereka punya uang saku tanggung negara, pun punya usaha yang lain. Jadi tidak tabu, bukan sesuatu yang tabu seperti di tempat kita di Indonesia. Kalau masih kuliah, udah nikah, aneh ya kalau kita lihatnya, aneh. Kuliah nikah juga mungkin teman sekelasnya adalah istrinya, jarang seperti itu. Jadi di sini katanya huwa ibnu akhi, dia adalah anak dari abangku yang tadi yang kampus, maksudnya keponakanku. Masmu siapa namanya? Ismu Sa'dun, namanya adalah Sa'ad.
Tadi Su'ad, sekarang Sa'ad. Ya kan? Sekarang yang bertanya ini dia adalah Su'ad, perempuan ya. Jadi Su'ad, Su'ad. Untuk perempuan, Su'adu. Ini Sa'dun. Sa'dun. Untuk laki-laki. Jadi beda. Su'ad untuk perempuan, Sa'ad untuk laki-laki. Sahabat Nabi yang terkenal itu Sa'ad ibn Abi Waqqas. Nah, Sa'ad bin Abi Waqqas. Aumuki fil baitil an, apakah ibumu sekarang ada di rumah? La dhahabat ilal mustashfa. Tidak, dia sudah pergi. Dhahabat. Pelajaran kita yang kemarin dhahabat. Kita makan dengan tak berharakat sukun. Dhahabat ilal mustashfa, dia sudah pergi ke rumah sakit ke RS 6. Jadi itu belum. Tidak terasa ya. Sepatnya lewat berlalu. Kalau kita belum bahas temarin. Nah, tidak apa. Insyaallah kita akan kerjakan tamarnya langkah-langkah saja ya. Jadi dengan yang ada di Darsus Tsani Asyar. Ya, ini yang percakapannya kita langkah-langkah. Nah. Alif Siddhartha. Kita akan mulai dari atas lagi. Nah. Dari atas lagi apa? Alif Siddhartha, tasma'uni? Tidak. Naam, Tat. Silakan, tafadhal terjem yang silakan terjemahkan yang Abi Huna fil Madinatul Munawwarah. Ini Abi Huna. Dapat? Halo Ustaz. Yang Abi Huna, Tat. Nah. Ya, Abi Huna. Abi Huna fil Madinatil Munawwarah. Abi saya di sini di Madinah Al Munawwarah. Nah. Lanjutkan. Huwa muwajihun fil madrasati tsanawiyah. Muwajihun apa, Tat? Mufattishun, pengawas. Oh, dia adalah seorang pengawas di sekolah tsanawiyah, di sekolah menengah atas. Nah. Sebenarnya kalau untuk arti rinciannya berbeda ya, mufattishun sama muwajihun. Akan nanti kita samakan aja karena di ringkasan dia mufattishun. Nah, muwajihun itu kayak si pemberi pencerahan kayak dewan penasehat. Nah, muwajihun, dewan penasehat. Nah, tapi di ringkasan kemarin yang ada mufattishun, pengawas dia. Nah, ahsan tabarakallahu fiik. Kemudian kita akan cari yang agak banyak dikit. Tadi Humam angkat tangan ya. Tafadhal Humam. Ya Ustaz. Humam yang la ana fil madrasatil mutawassitati. La ana fil madrasatil mutawassitati wa hiya fil madrasati tsanawiyati. Tidak, saya di sekolah menengah pertama dan dia di sekolah menengah atas. Nah, saya di SMP, dia di SMA. Nah, ahsan tabarakallahu fiik. Nah, sepertinya habis yang banyak ya. Nah, kemudian kita akan masuk kemarin tamrin yang pertama kita sudah kerjakan, sudah kita baca juga. Nah, kemudian tamrin yang kedua, sini perintahnya aqra, bukan iqra ya. Jadi dia tidak memerintahkan kita lagi. Biasanya iqra ya. Kenapa kita baca aqra? Karena dia ada ini, ada hamzahnya, jadi aqra. Kalau dia nggak ada hamzahnya baru iqra. Jadi singkatnya aqra'u kulla.
Saya akan baca, jadi aqra. Bukan bacalah. Aqra'u, saya akan baca setiap kulla jumlatin, setiap kalimat di bawah ini minal jumalil atiyah, dari kalimat-kalimat di bawah ini berikut. Summa qra'ha, kemudian sini perintah. Kemudian bacalah. Summa qra'ha ukhra, kemudian bacalah lagi ba'da taghyiril munada, setelah dirubah al-munada aja. Al-munada itu yang dipanggil. Kata panggilnya dirubah. Kama huwa muwaddahun fil misal, sebagaimana dijelaskan, diterangkan di contoh. Nah, kita akan langsung ke contoh. Apa katanya di sini? Ba'da taghyiril munada, maksud bagaimana setelah dirubah panggilannya. Nah, misalnya misalun aina qalamuka ya abi. Qalamuka ya abi, aina qalamuka ya abi, di mana penamu wahai ayahku? Aina qalamuka. Jadi di sini dia berubah dari ya abi menjadi ya ummi. Jadi apa yang berubah dari kalimat sebelumnya menjadi aina qalamuki. Nah, ini. Jadi ini yang berubah. Qalamuka menjadi qalamuki karena dia yang qalamuka itu ya abi mudzakkar, laki-laki. Yang setelahnya ya ummi menjadi aina qalamuki ya ummi. Nah, gampang insyaallah. Almer. Ya Ustaz. Nomor 5 Almer. Nomor 5. Aina abuka. Aina abuka. Oh ya Ustaz. Aina abuka ya Khalid. Aina abuki ya Khadijati. Iya, menjadi abuki. Manusia Nah, kemudian nomor 9 Almer. Nomor 9. Mada indaka ya akhi. Mada indaki ya ukhti. Nah, indaka ya Almer, apa kayak bingung ya? Kita sedang tidak baca Al-Quran. Mada indaka langsung saja. Bukan Oh, ya, inda. Ustaz. Quran ya pakai dengung. Ya Ustaz. Jadi mada indaka ya akhi. Jadi mada indaki. Karena dia ya ukhti. Nah, Hasan tabarakallah fiik. Nah, gampang insyaallah, hanya dua saja. Menjadi KKK menjadi kiki. Nah, karena yang sebelah kanan ini untuk munadanya. Jadi munada ini ya. Dari munada panggilan. Munada. Kalau taghyir ini rubah. Artinya merubah. Nah. Ya ummi ya aminah ya ustadatnya. Ustaz. Mudakarnya ustaz, muannasnya ustadah. Ustadati, ustaz perempuanku. Sampai dengan ya ummi ya ukhti ya ummi ya su'ana, semuanya dirubah saja iki karena sebelumnya itu mudzakkar semua. Nah, ini cukup dulu saja dulu. Kemudian yang ke tamrin yang ketiga, dia tidak pakai hamzah karena ini anis. Cara membedakannya nanti bagaimana dia hamzah wasal dan tidak. Maka dia perintah itu iqra atau dia a atau u. Udkhul maslah atau iftah pakai bawah, harakat bawah, iftah bukalah. Kalau di sini anis. Jadi maksudnya anis al-fa'ilah, buatlah pelakunya, al-fa'il laku ya, pelaku, al-fa'il, buatlah
pelakunya ini annis. Annis ini buatlah menjadi dia muannas. Annis. Buat menjadi muannas. Fi kullin minal jumalil atiyah. Jadi jadikanlah pelakunya ini rubahlah menjadi muannas di setiap contoh di bawah berikut ini. Di bawah ini. Nah, contohnya misal kharaja Muhammadun minal baiti. Nah, jadi sini ada kharaja dan juga Muhammad. Ini sama-sama mudzakkar. Kata kerjanya kharaja mudzakkar, kemudian pelakunya fa'ilnya Muhammad juga mudzakkar laki. Nah, menjadi kharajat Aminatu, berubah kata kerjanya menjadi kharajat, kemudian namanya diganti dari Muhammad menjadi Aminah. Jadi sini bebas. Namanya boleh siapa saja selain Aminah. Yang penting dia perempuan. Dia sudah Farhan. Nah. Ya, Ustaz. Tafadhal. Yang nomor 3 Farhan. Ya, Ustaz. Jalasat thalibatun fil fasli. Jalasatit talibatu. Oh iya, ada alif lam. Jalasatit talibatu fil fasli. Iya. Nah, jalasatit talibatu fil fasli. Nah, kemudian nomor 2. Zahabat ummi ilal mustashfa. Naam, zahabat ummi ilal mustashfa. Ahsanta, barakallahu fiik. Ahsanta. Kemudian yang keempat katanya apa sini? Ta'ammal, perhatikanlah mayali. Ta'ammal mayali. Perhatikanlah yang berikut ini, mayali. Yang berikut ini. Jalasat at-talibah. Di sini baru masuk materi ya. Jadi ini latihan ini materi ini. Ini materi yang sudah kita pelajari di kitab di ringkasan ya kemarin. Ini bukan latihan, jadi hanya kita suruh ta'amal, memperhatikan saja. Disuruh otodidak kita memperhatikan, ta'amal. Tapi kita sudah belajar kemarin ya. Perhatikan berikutnya. Jalasat sukun ini. Mungkin ini sukun. Jalasat at-talibatu menjadi jalasatit talibatu. Nah, ini langsung bawah. Jalasatit talibatu. Sukun bertemu sukun menjadi kasrah sebelumnya. Ini kata kerja. Kemudian yang ke-5, iqra'al jumal al-atiyah. Di sini hanya baca saja perintahnya. Iqra'. Bacalah jumlah atau kalimat di bawah ini, berikut ini. Itu 6. Kita hanya baca saja. Insyaallah hanya membaca. M bintang. Nomor 3. Limanil mafatihul ladzi 'ala Limanil mif limanil ikuti miftahun ladzi 'ala al-maktabi iya. walil mudarrisi. Naam, limanil miftahul ladzi 'ala al-maktabi huwa lil mudarrisi. Naam, di sini kata sambungnya alladzi karena dia al-miftahu mudzakkar. Sama-sama mudzakkar. Kemudian yang muannasnya mana? Di bawahnya. Naam, tafadhal Farhan, nomor 4. Limani sa'ati allati 'ala as-sariri ya li zawji ukhti. Naam, ini sa'atu ya. Ini bukan huruf jar nih. Limanis sa'atu. Punya siapa? Bukan min. Kalau min baru min sa'ati. Limanis sa'atu. Limanis sa'atu allati 'ala as-sariri. Ini muannas. Naam. Sama-sama muannas. Allati dan juga as-sa'ah. Sambungnya yang muannas. Nah, kalau tadi al-miftahul ladzi ini bawahnya as-sa'atul lati. Naam, ahsan, tabarakallahu fiik. Kemudian yang terakhir, latihan terakhir. Akmilil jumal al-atiyata biwad'i ismin mausulin munasib.
Akmil, sambunglah al-jumal atiyah, kalimat-kalimat yang berikut ini biwad'i ismin, dengan meletakkan isim mausul munasib, isim mausul yang munasib atau kata sambung. Isim mausul dia adalah kata sambung alladhi wa allati, ya gampang insyaallah. Kata sambung yang cocok munasib. Di dalam kurung bainal qausain alladhi atau allati, gampang. Dia hanya menulis di sini yang cocok yang mana? Membedakan apakah dia alladhi atau dia allati. Nah, membedakan mudzakkar mana muannas. Nah, gampang insyaallah. Fergi. Nah, Ustaz. Tafadhal, nomor 4. Nah, Ustaz. Al-kalbul ladzi fil hadiqati muridun. Maridun. Apa maridun? Sakit. Maridun sakit. Sakit. Ana Maria sakit. Nah, Ustaz. Kemudian di bawahnya nomor 5. Al-fatiyallati Fata. Nah, Ustaz. Al-fata. Al-fatal ladzi kharaja minal masjidil ana ibnul Muadzin, orang azan. Ya, Nah. Kalau dirubah menjadi al-fata itu bagaimana? Al-fatatul ladzi kharajat minal masjid. Al-fatatul lati. Al-fatatul ladzi kharajat minal masjidil ana. Nah, ya. Ibnatul muadzinin, anak perempuan ibnu berubah. Nah. Ahsanta, barakallahu fiik. Kemudian kita ke atas lagi seperti masih ada yang belum ya. Al-hilal, fadal al-hilal. Tasma'uni? Al-hilal. Laisa ma'ana. Apa Ustaz, ana menyimak Ustaz. Al-hilal, tafadhal. Bisa? Gampang insyaallah. Apa Ustaz, ana tadi cuma mendengarkan. Yang mana Ustaz? Yang nomor latihan ke-6 ini. Hanya mengisi titik ini dengan alladzi atau allati. Mencocokkan dia kata seluruh muzakkar muannas. Alladzi untuk muzakkar, allati untuk muannas. Bisa insyaallah, gampang ya. Siap Ustaz. Nomor 1. Alkitab. Alkitabah. Alkitabu. Alkitabu allazi alal maktabi madrasati. Lil mudarrisi. Iya. Alkitabi alal alkitabu allazi. Iya. Ala maktabi lil mudarrisi. Alkitabul ladzi 'alal maktabi lil mudarrisi. Kitab atau buku yang alladzi di atas meja punya guru, lil mudarrisi. Alkitabul ladzi sama-sama mudzakkar, kitab mudzakkar, alladzi juga mudzakkar. Kemudian kita cari yang nomor 3. Nomor 3 ini muannas. As-sayyaratu yang muannas. As-sayyaratu apa Ustaz yang muannas? Muannas pakai allati, nya juga pilihannya. Apakah dia alladzi atau allati? Alladzi untuk muzakkar, allati untuk muannas. Siapa? As-sayyarati allati kharajat. As-sayyaratul lati. Kalau dia di awalan dia pakai dhammah ya. Siap Ustaz. As-sayyaratu nama. As-sayyaratu apa ya tadi? Ini. Hanya 2 pilihannya. Apakah ini atau ini? Allati. Siap Ustaz. Iya. As-sayyaratu allati kharajat
minal mustashfa. Naam. Minal mustashfal ana. Wal ana tabiba jadidu. Tabibil jadidi. Lit tabibil jadidi. Naam. Ahsan tabarakallahu fiik. Jadi sini Syukran mobil Ustaz. afwan yang keluar dari rumah sakit itu sekarang ini dia yang barusan keluar punyanya dokter baru. Nah, tentunya kita lewatannya tadi mulai jam 18. Nah, karena saya ingin memberitahukan sesuatu, kan tapi waktu sudah habis. Insya Allah ya. Kemarin itu kenapa dia hanya 3 Ustaz? Karena bentuknya hanya ringan ya. Nah, teman-teman semua pasti punya kesibukan masing-masing. Jadi tidak perlu banyak. Cukup dengan 3, insya Allah cukup. Dan juga kenapa soalnya seperti itu? Karena itu sudah berusaha dicarikan yang mana untuk perlu diperhatikan lagi di pelajarannya. Nah, kenapa dia soalnya seperti itu? Karena pelajaran di materi itu sangat penting. Karena biasanya santri saja atau saya dulu waktu juga sebelum tamat pondok sudah membedakan mana yang mudhaf ilaihi, mana yang mudhaf dan mudhaf ilaihi dengan mana na'at juga man'ud. Apa beda mudhaf dan mudhaf ilaihi dengan na'at juga man'ud? Nah, jadi makanya di situ tugasnya nomor 1 dia mudhaf dan mudhaf ilaihi, kemudian nomor 2 na'at juga man'ud. Karena mirip sebenarnya. Mirip. Nah, jadi kalau teman-teman bisa membedakannya, insya Allah dengan mengerjakannya, itu insya Allah sudah bagus sekali. Nah, kadang karena santri pesantren masih bingung membedakannya bagaimana pemakaiannya. Nah, bagi yang belum, boleh masih bisa, waktu masih ada. Boleh dikirim ke saya lagi, jadi jawabannya insya Allah mudah. Oke dulu, mohon maaf waktunya sedikit kelewatannya. Maaf kalau berlebih. Terima kasih atas kehadirannya. Jazakumullah khairan. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, adapun untuk sesi tanya jawab yang ada pertanyaan boleh tanyakan langsung saya di WhatsApp. Boleh pakai tulisan, boleh pakai ketikan, boleh pakai voice note. Tidak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakumullah khairan ya Ustaz. Kalau Ustaz. Syukran Ustaz. Jazakallah khair Ustaz. Nah.